Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin hadirat sekalian, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita bertemu kembali di subuh pagi hari ini dalam rangka melaksanakan ibadah wajib sholat subuh berjamaah yang disaksikan oleh para malaikat. Ya, dua sholat yang malaikat menyaksikan kita setiap hari, Pak. Itu sholat subuh dan sholat asar. Jadi jangan tinggalkan sholat subuh dan sholat asar berjamaah karena disaksikan oleh para malaikat. Jadi yang rumahnya dekat masjid, nggak ada halangan, ya laki-laki pula, ayo Pak sama-sama isi rumah Allah, ya biar nanti di yaumil akhirah, ya tempat ini bersaksi, lantai ini bersaksi bahwa di atasnya ada orang Muslim yang melaksanakan ibadah mahdoh. Sholat wajib berjamaah bagi laki-laki. Dan Nabi SAW pernah bersabda, beliau ingin posisi beliau digantikan oleh seseorang, lalu beliau mencari kayu bakar dan akan membakar rumah-rumah yang di dalamnya ada laki-laki yang tidak sholat berjamaah. Ya, ancaman yang keras dari beliau kepada setiap laki-laki yang malas sholat berjamaah ke masjid. Dan kalau kita saksikan pada hari ini betapa banyak masjid-masjid di lingkungan kita, di Depok, ya, di Cibubur, Cilengsi, wah banyak Pak itu. Dan sebagiannya penuh, alhamdulillah, seperti masjid ini, ya, insyaallah, alhamdulillah. Tapi di sebagian tempat yang adzan dia, yang imam dia, makmumnya dia juga. Ya Bang Rian ya pernah ngerasain kan Bang Rian kan. Sholat di situ berdua Pak. Kadang tamu yang jadi makmum, yang muazinnya Pak Rajab yang jadi imam, makmumnya saya mendatang berdua. Padahal masyarakat di situ Muslim semuanya. Ya kita sedih kan Pak ya. Masjidnya dibangun besar. Ya, kadang-kadang direnovasi. Maka kita berdoa kepada Allah agar tempat yang kita sholati ini berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada beliau Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita mohon agar salawat dan salam ini tercurah kepada kita, umat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita mesti berbahagia menjadi umat Nabi yang mulia karena sosok manusia yang pertama kali mengetuk pintu surga siapa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan umat yang pertama mengikuti beliau umatnya siapa? Umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk atau tidak, Pak? Masuk insyaallah. Asalkan jangan berbuat durhaka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan durhaka kepada Allah, jangan durhaka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengingatkan kita tentang bulan-bulan di mana diharamkan kedurhakaan. Dan durhaka itu Pak Nur Hamid, durhaka itu haram di setiap bulan atau ada bulan tertentu saja? Pak Nur Hamid, durhaka, perbuatan buruk, dosa itu haram di setiap bulan atau hanya pada bulan tertentu? Di setiap bulan, bahkan di setiap hari. Gak boleh kita berbuat haram, durhaka kepada Allah, durhaka kepada Nabi yang mulia, gak boleh setiap hari. Tetapi Allah Jalla wa'ala menjadikan 4 bulan dalam 1 tahun sebagai bulan haram, bulan yang diharamkan.
disucikan. Jadi haram itu secara bahasa kita suci artinya. Jadi bulan haram, bulan suci. Jadi yang tepat itu kalau bulan suci ada 4, bukan bulan suci Ramadan. Yang sering kita bicara apa? Bulan suci Ramadan. Yang tepat itu bulan suci adalah 4 bulan. Disebut dengan bulan-bulan haram. Ya tapi tidak mengapa ya, kalau terminologi bulan suci Ramadan maksudnya mensucikan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, silakan saja. Tapi yang dimaksud secara istilah syar'iyah bulan haram itu bulan suci, yaitu Allah sucikan bulan itu dari perbuatan durhaka, kezaliman dengan segala bentuknya. Ya. Kenapa Allah haramkan cuma 4 bulan? Berarti yang 8 halal dong berbuat haram, Pak Darmawan. Betul tidak? Begitu enggak pemahamannya? Allah haramkan 4 bulan dalam 1 tahun, berarti yang 8 halal buat berbuat dosa? Tidak begitu. Lalu apa faidahnya? Apa faidahnya Allah menjadikan 4 bulan saja yang haram, yang suci dari durhaka, dosa, maksiat? Sementara yang 8 bulan Allah tidak sebut bulan haram. Faedah yang pertama, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia menetapkan sesuatu dengan hikmah dan keadilan. Kalau kita Pak, manusia, ketika menetapkan sesuatu belum tentu dengan hikmah dan belum tentu adil. Contoh misalnya Pak Kus punya anak 2, laki-laki dan perempuan. Ya, laki-lakinya masih SMP, perempuannya udah kuliah misalnya. Laki-lakinya belum baligh, perempuannya sudah baligh. Kalau Pak Kus orang yang adil, atau versinya kita Pak Kus itu adil, kalau dapat rezeki bagi 2, laki-laki dan perempuan sama. Itu versi adil di sisi siapa? Ya, di sisi kita. Kita bagi aja 2. Ada aqua 2 kasih dia. Ada makanan 2 kasih dia. Ada rezeki 2 kasih dia, bagi 2. Padahal wanita yang baligh itu udah banyak perlengkapannya, Pak. Betul tidak? Ada lipstiknya. Ada jilbabnya. Ada bedaknya. Antum pakai bedak, Pak? Enggak pakai. Makanya enggak dipakai oleh kita bedak, Pak. Itu pakaiannya siapa? Perempuan. Kalau ada duit 100.000, anaknya dibagi 50, laki perempuan 50, protes yang perempuan. Pak, saya kan perlu bedak, perlu lipstik, perlu hijab. Nah, jadi versi adil itu di sisi kita berbeda dengan adil di sisi Allah. Allah ciptakan tidak Pak orang miskin, Pak Nur Hamid. Allah ciptakan juga tidak orang kaya. Kenapa Pak? Nggak adil dong Allah. Di sisi kita nggak adil Pak. Di sisi Allah, orang yang kaya diwajibkan zakat. Mengalirlah hartanya kepada yang miskin. Yang miskin bersyukur kepada Allah dan mengangkat tangannya mengucapkan alhamdulillah. Dua-duanya masuk surga. Jadi Allah menetapkan sesuatu dengan hikmah dan keadilan. Ada hikmah di baliknya. Kenapa 8 halal yang haram cuma 4? Apakah berarti durhaka boleh pada bulan halal? Tidak demikian. Ada hikmahnya. Kenapa adanya pada bulan 9, pada bulan 10, 11, 12 dan bulan ke-6 di setiap tahunnya tuh? Ada hikmahnya tuh Pak. Allah menetapkan Zulqa'dah bulan sekarang. Bulan depan Zulhijjah, bulan depan lagi Muharram, awal tahun. Ada hikmahnya itu Pak. Sebelum bulan ini bulan apa kemarin? Manusia berbahagia di Syawal, Idul Fitri. Pak Harto pulang kampung, bawa hadiah ke keluarganya. Betul tidak? Bertemu bahagia Pak. Allah tahan itu di bulan Zulqa'dah. Hati-hati, jangan berbahagianya bablas. Ditahan di bulan Dzulqa'dah.
di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, 3 bulan berturut-turut nggak boleh berbuat yang haram, supaya awal tahun Hijriah kita siap menyongsong peribadatan. Lihat Pak, Allah memulai kalender Hijriah dengan bulan apa? Pak Hafid. Bulan Hijriah yang pertama, Muharram, bulan pertama. Allah tutup tahun Hijriah dengan bulan ke-12, bulan apa? Dzulhijjah. Allah buka tahun dengan haram, Allah tutup tahun dengan apa? Ini enggak ada hikmah. Kalau bulan Masehi kita enggak kenal ini, Pak. Tapi di bulan haram Allah menetapkan. Mari kita lihat. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala menetapkan dengan rahmat dan keadilannya bahwasanya ada keadaan-keadaan tertentu yang disucikan, diharamkan oleh Allah. Baik keadaan itu berupa tempat, sifat maupun waktu. Dan jika Allah mensucikan keadaan tersebut, maka keadaan tersebut memiliki banyak manfaat bagi manusia. Pak Agus, Pak Roni suka bilang begini enggak? Aduh, pengen saya ke tanah suci. Betul enggak? Semua kita pengen atau enggak, Pak? Nah, tanah suci itu apa dalam bahasa Arab? Biladul Haram. Maka kita bilang, pengen ke tanah haram. Betul enggak, Pak? Itu dia. Haramain, 2 kota haram. Apa itu? Mekah dan Madinah. Disebut haram. Tanah haram. Ada bulan haram. Ada tanah haram. Ada waktu haram. Saatu haram, ada tuh Pak dalam Islam. Tempat yang haram, bulan yang haram, waktu yang haram, ada. Jadi Allah menetapkan itu. Apa yang dijelaskan oleh para ulama? Lihat, seorang ulama tabi'in rahimahullah bernama Qatadah, seorang ahli tafsir berkata, "Innallaha astafa safana min khalqih." Sesungguhnya Allah telah memilih di antara makhluknya. Istafa minal malaikati rusulan. Allah pilih utusan-utusannya dari kalangan malaikat. Siapa utusan Allah yang suka menyampaikan wahyu? Jibril. Kenapa Allah nggak pilih semua malaikatnya aja jadi penyampai wahyu? Ada hikmah di situ. Allah memilih tuh Pak, memilih utusan dari kalangan malaikatnya. Wa minan nasi rusulan, dan mengutus rasul dari kalangan manusia. Siapa rasulnya? Di antara kita Nabi Muhammad SAW. Diutus oleh Allah rasul dari kalangan manusia. Maka sepakat para ulama tidak ada rasul dari kalangan jin. Karena Allah menurunkan surat Al-Jin di mana orang kaum jin belajar agama kepada manusia. Jadi manusia lebih tinggi tidak tingkatannya, Pak. Jadi jangan disembah jin itu kalau rendah tingkatannya. Kalau jin itu sama dengan kita, nggak berhak disembah jin itu. Siapapun namanya. Mau ifrit, mau yang bukan ifrit. Jin yang paling kuat siapa Pak? Iblis laknatullahu alaihi. Jin yang paling kuat. Ifrit masih di bawahnya. Karena ifrit masih dikuasai oleh manusia. Siapa manusia menguasai ifrit? Sulaiman alaihissalam. Iblis belum dikuasai manusia. Kecuali kita yang mukhlis, yang ikhlas mampu menguasai iblis laknatullahu alaihi. Jadi ternyata Pak, kita diberikan rasul dari kalangan manusia. Wastafa minal kalami dzakarah. Allah juga memilih suatu firman agar hambanya bisa mengingatnya. Apa firman itu? Al-Quran, As-Sunnah. Supaya diingat Al-Quran itu Pak. Supaya ingat Quran gimana Pak Rajab? Apalin. Di waktu apa? Di waktu sholat dibaca tuh Al-Qurannya. Makanya jangan tinggalin sholat. Kalau orang gak sholat, gak baca Quran dia. Yang sholat aja gak baca Quran, apalagi yang gak sholat. Betul tidak? Kalau antum baca Al-Fatihahnya ada di mana sekarang? Di sholat kan? Kalau antum gak sholat, baca Fatihah atau tidak? Boro-boro. Orang nggak ada sholatnya. Maka orang yang baca Quran itu pasti sholat dia mestinya. Dipraktekkan dalam sholatnya.
Ya, lalu Allah mengatakan, Nabi mengatakan, wastofa minal ardil masajid. Allah pilih juga tempat di bumi untuk digunakan sujud. Kata Nabi yang mulia, semua bumi diberikan oleh Allah kepadaku sebagai tempat sujud kecuali dua. Apa itu? WC dan kuburan. Jadi nggak boleh sholat di kuburan, nggak boleh Pak. Di area kuburan antum ziarah kubur, ada musolanya, nggak boleh sholat di dalamnya karena dikecualikan oleh Nabi yang mulia SAW. Tapi kita nggak peduli dengan perkara ini. Karena Allah, ya, para ulama mengatakan Allah pilih tempat untuk disujudkan di antara tempat-tempat yang lain kecuali dua, WC dan kuburan. Keluar dari lisan Nabi yang mulia SAW. Tapi kaum muslimin durhaka, nggak mentaati perintah Nabi yang mulia SAW. Padahal beliau dengan lisan beliau yang mulia mengabarkan bahwa tidak boleh sholat di tempat yang di situ ada makam. Nggak boleh Pak. Tapi kaum muslimin nggak peduli sebagiannya. Kita berdoa semoga Allah mengembalikan iman Islam yang lepas sebentar kembali kepada kita. Kemudian Allah memilih bulan Ramadan dan bulan-bulan haram. Kata beliau, wastofa minasyuhuri Ramadan wal ashhuril haram. Allah pilih bulan Ramadan dan bulan-bulan haram. Kenapa enggak setiap bulan itu bulan puasa? Pak Rajab, kalau 1 tahun bulan puasa bisa Pak Rajab puasa. Yang 30 hari aja kita pengen buru-buru lebaran ya. Kalau setahun setiap bulan puasa gimana? Maka Allah pilih dengan hikmah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wastofa minal ayyami yaumal jumu'ah. Allah pilih 1 hari dalam sepekan sebagai hari raya. Hari apa? Kenapa enggak setiap hari Jumat? Biar sholat Jumat. Allah pilih, kata, lihat. Ya, Allah Maha Kuasa dan Maha menetapkan. Wastofa minal layali lailatul qadr. Allah pilih dalam 1 bulan itu ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa namanya? Kenapa enggak setiap malam aja itu? Allah pilih dengan keadilan, dengan hikmah. Kemudian beliau mengatakan, fa'azimu ma azzamallah. Maka agungkan yang Allah agungkan itu, agungkanlah, besarkanlah itu. Di kita Pak, di Indonesia itu kalau tanggal 1 Dzulhijjah enggak ada yang takbir Pak. Iya kan? Takbir Allahu Akbar, Allah. Dari tanggal 1 tuh Pak mesti takbir kita. Ini perintah Nabi yang ditinggalkan oleh kita umat. Tapi kita pengen masuk surga di belakang beliau. Tapi Nabi bertakbir di tanggal 1 sampai tanggal tasyrik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tambah 11, 12, 13. Berakhirnya di waktu asar tanggal 13 Dzulhijjah. Berhentilah beliau dari takbir. Tapi kita takbirnya waktu motong sama malam takbiran saja. Ya tidak. Hilang ini Pak, sunnah hilang. Para Allah memilih itu Pak. Di antara keagungan Allah di bulan haram, bertakbirnya manusia di bulan-bulan haram. Terutama di bulan apa? Dzulhijjah. Ya. Kemudian kata beliau Pak, fa innama ta'azzumul umur bima azzamahallahu 'inda ahlil fahm wa ahlil aql. Ya, kata beliau, kata ahli tafsir ini Pak, sesungguhnya apa yang diagungkan oleh Allah menjadi agung menurut pandangan manusia yang memiliki pemahaman dan akal yang baik. Nah, kita berdoa semoga Allah berikan kita pemahaman dan akal yang baik. Kenapa? Setiap yang Allah agungkan harus kita agungkan. Setiap yang Allah kecilkan harus kita kecilkan. Allah mengecilkan syaitan. Kata Nabi yang mulia, ketika ada orang jatuh turun Pak, jatuh dari ontanya, dia marah-marah. Dasar celaka setan. Kata Nabi, lah bukan begitu jawabannya. Cukup membaca Bismillah. Maka setan menjadi
Kalau kau caci maki setan, setan menjadi nah. Allah dan Rasulnya mengecilkan setan, kita jangan besarkan setan. Malam Jumat kita panggil dia. Ada Pak orang manggil setan? Ada pakai jelangkung. Kan manggil setan. Kita bakar sesuatu di pojok-pojok rumah, setan yang datang. Ya. Jadi kita disuruh untuk memusuhi setan, kata Allah, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi kalian umat Muhammad musuh bagi kalian. Kita jadikan teman. Tidak menentang Allah dan Rasulnya. Di sini enggak Pak. Kemudian Pak, di antara keadaan Allah yang Allah sucikan adalah bulan-bulan suci yang memiliki kandungan istimewa. Dalilnya Pak, silakan antum nanti buka surat At-Taubah ayat 36. Kata Allah Jalla wa Ala, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah berapa? 12. Kata siapa ini? Allah yang berfirman. Kata Allah, sesungguhnya bulan jumlahnya di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Pada saat Allah menetapkan penciptaan langit dan bumi, Allah tetapkan bulan itu 12. Gitu maksudnya. Berarti yang menetapkan jumlah 12 bulan Hijriah siapa Pak? Bukan Nabi yang mulia, bukan malaikat, Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi Allah yang menetapkan jumlah bulan 12. Minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan haram. Zalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu berbuat dolim dalam bulan-bulan haram yang 4. Tuh, yang melarang siapa Pak? Durhaka. Rajab, DKM, bukan. Yang melarang kita berbuat durhaka Allah. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu berbuat durhaka, zolim di bulan-bulan haram. Allah yang melarang kita. Kemudian nama bulannya Allah enggak sebut. Di Al-Quran, antum cari di Al-Quran nama bulan-bulan. Enggak ada. Cuman Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Dzulqa'dah. Cari coba. Rajab enggak ada di Al-Quran. Adanya di mana itu Pak? Nabi bersabda, inna zamana qadistadara kahayati yauma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana kondisinya pada sisinya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, as-sanatu 12 syahran. 1 tahun ada 12 bulan, minha arbatun hurum, 4 di antaranya bulan haram. Salasatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. 1 lagi bulan Rajab yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, berarti kita ada di bulan apa sekarang? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah bulan apa Pak? Bulan haram. Tapi Bapak nggak boleh dolim di bulan ini. Antum semua ini nggak boleh dolim di bulan ini. Kenapa Allah sebut bulan ini haram? Dijelaskan oleh seorang ulama dari kalangan sahabat Nabi. Ulama yang didoakan menjadi ulama oleh Nabi yang mulia SAW. Bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Semua Pak, semua kitab tafsir yang ada pada hari ini sampai hari kiamat tidak ada tafsir dari Allah. Siapa namanya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi. Karena Abbas itu pamannya Nabi. Abdullah bin Abbas anaknya Abbas, berarti Abbas dengan Nabi. Masih kecil Abdullah bin Abbas Pak, tapi Nabi mendoakan kepadanya, ya Allah jadikan dia sebagai turjumatul Quran,
pentafsir Al-Quran. Jadilah beliau sebagai pentafsir Al-Quran. Ayat itu ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas fi kullihinna thummah tassa min dalik arba'atu ashhur. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, janganlah kalian berbuat dolim di dalam seluruh bulan, kemudian Allah mengkhususkan 4 bulannya. Jadi dolim itu haram setiap bulan, tapi Allah khususkan 4 bulannya. Kenapa? Kata beliau, ngeri Pak. Kata beliau, wa ja'ala dzamba fihinna a'zam, karena dosa yang dikerjakan di bulan haram dilipat gandakan. Kemudian beliau mengatakan, wal amalu shalih wal ajru a'zam. Demikian pula amal soleh dan pahala pilihannya apa? Amal soleh atau amal buruk? Jelas amal soleh dibesarkan. Jadi sekarang Pak, hati-hati Pak, satu titik dosa yang kita kerjakan di bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, Allah lipat gandakan nanti di akhirat dosa. Terkadang Allah balas di dunia. Nanti kita lihat. Kemudian Pak, para ulama menyimpulkan, jadi antaranya ulama Syafi'iyah. Kata Ibnu Katsir itu bermadzhab Syafi'i Pak. Orang-orang nggak peduli dengan Ibnu Katsir. Karena pentolan ulama tafsir dari kalangan Syafi'iyah. Kata beliau apa? Oleh karena itu menurut mazhab Syafi'iyah dan banyak ulama Syafi'iyah memandang bahwa apa yang dikerjakan di bulan-bulan haram akan ditambah besarnya balasannya. Demikian pula orang-orang yang melakukan dosa di tanah haram. Berarti berbuat haram itu Pak, berbuat dosa di bulan haram dan di tanah haram sama besarnya. Apabila ada orang Islam berangkat nih Pak, umroh atau haji, karena haji itu di Islam ada berapa bulan Pak? 3 bulan Pak haji. Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nanti pusat Zulhijjah itu di Arafah tanggal berapa? Bulan Di Syawal itu orang udah pada pergi haji, tapi belum haji yang betul, bersiap-siap. Dan ternyata berbuat dosa di tanah haram di bulan haram, nah itu kita pikir deh Pak. Dosa yang dikerjakan saja di bulan haram dilipat gandakan, apalagi dikerjakan juga di tanah. Dosa yang dikerjakan di masjid lebih masjid, rumah yang diagungkan oleh Allah. Jadi setiap yang Allah agungkan jangan dihinakan. Ada kotoran Pak di masjid, ambil. Bersihkan masjid, indah. Kasih harum-haruman. WC-nya bersih Pak. Kan kebanyakan kita ngeluh masuk ke masjid apa? WC-nya. Di sini mah enggak, karena WC dikit. Kalau WC-nya banyak, DKM-nya pusing. Makanya sekarang Pak, ayo kita ini rumah Allah Pak. Makmurkan dia, agungkan dia. Jangan sepelekan masjid. Ya. Maka kesimpulan bulan haram adalah dilipat gandakan dosa dan dilipat gandakan pahala. Faedah yang kedua, Allah telah menjelaskan pengertian zalim dengan rinci, baik dalam Al-Quran, As-Sunnah maupun dari kalangan ulama-ulama Islam. Berkata Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya As-Sahihah fil Lughah. Apa kata As-Suyuti? Yang disebut dolim wa asluhu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ih. Yang disebut dolim itu Pak, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya itu. Kalau saya taruh ini Pak, aqua di kepala saya gini. Namanya itu zolim. Jadi setiap sesuatu yang ditempatkan bukan pada tempatnya dalam bahasa akidah namanya itu. Kenapa syirik disebut zalim? Berkata Luqman kepada anaknya, "Ya bunai, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik, karena kesyirikan kezaliman yang paling besar.
Kenapa Allah mengatakan kesyirikan dolim? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang mesti disembah siapa? Nah, dia menyembah selain Allah. Dolim. Dia tempatkan ibadah kepada selain Allah. Ria. Kenapa ria disebut syirik kecil, Pak? Ayo, Pak. Kenapa ria disebut syirik? Antum sholat, Pak, di masjid. Selain antum mengikuti perintah Allah, juga supaya disebut Pak Haji. Pak Haji, mana Pak Haji? Sholat. Dan kalau nggak ada yang nyebut, nggak ada sholat dia di sini. Namanya ria, disebut syirik. Jadi ria itu, Pak, orang yang beribadah kepada Allah, tapi dia juga mengharapkan pujian. Sementara pujian milik siapa, Pak? Allah berfirman, alhamdulillahirabbil, segala pujian milik Allah. Kita pengen dipuji. Jadilah syirik. Ya. Jadi kezoliman itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lalu apa saja jenisnya, Pak? Allah berfirman, Pak, dalam An-Nisa 148, la yuhibbullah, Allah enggak suka al-jahra bisu minal qaul. Allah enggak suka ucapan yang buruk. Caci maki, fitnah, dusta, apalagi itu, Pak. Ngomong kotor, ngomong keji. Nah, sekarang ini pemuda-pemuda kita suka ngomong anjay. Anjay apa, Pak? Anjing. Wala haula wala quwata. Soalnya megangnya ginian, Pak. Bukan itu tuh yang dipegang tuh. Betul gak, Pak? Yang dipegang TikTok. Jadi ngomongnya anjay kepada orang tuanya. Wala haula wala quwata illa billah. Ini gimana kita, Pak, nasib kita nanti di yaumil akhir? Dilakukan di bulan haram. Apa kita enggak takut ini? Ya. Ada suami, Pak, mendustai istrinya. Mah, saya mesti berangkat 3 bulan lamanya. Ngapain, Pak? Ada tugas dari kantor. Gak taunya, ya tahulah kalian lah yang begitu. Pergi jauh 3 bulan, di sananya mendustai istri. Dikerjakan di bulan haram. Bohong itu pahala atau dosa, Pak Roni? Bohong. Pahala atau dosa? Hah? Dosa, pahala. Enggak ada bohong yang putih, enggak ada. Bohong hitam semuanya. Ada enggak orang bohong terang-terangan? Ada bohongnya, bohongnya pelan, samar-samar bentuknya bohong. Ya, jadi ucapan yang buruk itu dolim. Ada orang bilang ke Pak Agus mah payah. Kata Pak Nur Hamid, Pak Agus payah. Pak Agus payah. 2 kata kan? Kata Pak Agus, ente tuh yang payah. Udah gak begini, gak begitu. Balasnya banyak. Padahal cuma ngomong, antum payah. Dibalas, antum tuh mah payah, begini. Dolim. Bisa dipahami, Pak? Dikerjakan di bulan haram, Allah besarkan balasan dosanya. Antum jualan, Pak, nimbang. Kalau nimbang diganjel. Kalau beli, Pak, sama orang, timbangannya dong dibagusin. Kalau kita beli, kita pengennya timbangannya sempurna. Kalau kita ngejual, ganjelannya sempurna. Wailul lil mutaffifin, kata Allah. Celaka neraka wail bagi yang curang. Dikerjakan di bulan haram, dibesarkan dosanya. Ucapan yang buruk dilakukan gak boleh di bulan ini. Kemudian kekafiran, Allah mengatakan wal kafiruna humuz zalimun. Perbuatan kafir itu perbuatan dolim. Kenapa, Pak? Orang kafir itu Allah katakan dolim. Kata Nabi yang mulia SAW, orang kafir itu siapa menciptakan? Pak Sugino, siapa yang menciptakan orang kafir? Allah yang menciptakan mereka. Apa kata Nabi? Asyirk, kesyirikan itu, kekafiran itu, antaj'ala lillahi nidda. Engkau jadikan tandingan bagi Allah, wa huwa khalaqakum, padahal Dia yang menciptakanmu. Pantas enggak, Pak? Kita diciptakan oleh Allah, sujudnya kepada selain Allah, pantas tidak? Itu dia disebut kekafiran. Yang berikutnya kesyirikan, tadi sudah kita bahas. Inna syirka
la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Kemudian bentuk dari zalim yang lain adalah segala bentuk dosa. Jangan sangka Pak, antum di kamar nggak ada yang ngelihat, lalu antum tutup kamar antum berbuat maksiat, itu Allah nggak lihat. Barang siapa yang berbuat maksiat sendirian di kamarnya nggak ada yang lihat, ya, memungkinkan dirinya terkena dua perbuatan. Kalau nggak maksiat, kesyirikan. Maksiat, dia berbuat maksiat, dia nonton yang haram, dengerin yang haram. Berbuat syiriknya, dia meyakini Allah nggak ngelihat. Ya tidak, lihat Pak. Perbuatan dosa yang sendirian itu mengakibatkan dua keadaan. Dia berbuat maksiat atau dia berbuat syirik. Berbuat maksiat, dia lakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat, melihat yang haram. Berbuat syirik, dia yakin gak ada yang melihat, termasuk Allah tak bisa melihat. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jadi dosa itu semuanya Pak, perbuatan dolim. Kemudian faedah yang ketiga, Allah balas setiap kezoliman di akhirat. Namun terkadang Allah perlihatkan balasan kezolimannya di dunia sebelum di akhirat, agar kita manusia kembali kepada Allah. Nabi bersabda, kata Nabi, ada dua dosa yang diazab oleh Allah segera di dunia sebelum di akhirat, al-baghyu wal huququl walidain, kezoliman dan durhaka kepada orang tua. Dua dosa ini Pak, diazabnya langsung di dunia. Kalau di Indonesia ada kisah apa tuh yang anak durhaka itu? Kalau kisah itu benar Pak, shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Betul lah firman Allah dan sabda Rasulullah. Setiap kedurhakaan pantas dibalas di dunia sebelum Pak Khairuddin, Pak Baharudin, Pak Burhan, lupa sih. Pak Burhan sebagai seorang anak dari orang tua dulu waktu masih kecil. Orang tua Pak Burhan itu ngasih makan, ngasih minum, ngasih pendidikan. Tapi kalau dipanggil, Burhan, apa sih Mak? Saya kan lagi asik belajar nih. Berapa huruf tuh Pak? N, G, A, P, A, ngapa sih Mak? Berapa huruf? Padahal dalam Alkitab Allah mengatakan, fala taqul lahum ma uff. Jangan kamu berkata dengan dua huruf, atau ah. Itu Pak Burhan berapa huruf tuh? Ngapa sih Mak? Lagi asik nih, berapa huruf? Dilakukan di bulan haram, dibalas oleh Allah. Dosanya langsung diazab di dunia sebelum di antum lihat Pak, orang yang durhaka kepada Allah dunianya sukses atau melarat? Melarat. Walaupun tinggi peradabannya Pak, hatinya disempitkan oleh Allah, gak pernah puas dengan hartanya. Kenapa? Durhaka kepada orang tuanya. Karena Allah menggandeng Pak perintah berbakti kepada orang tua dengan perintah ibadah. Wa'budullah kata Allah, wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, beribadalah kepada Allah, jangan sekutukan Dia dengan sesuatu, dan berbaktilah kepada orang tua. Kata para ulama tafsir, apabila Allah menggandengkan perintah bertauhid dengan perintah yang di bawahnya, maka yang di bawahnya mirip Pak kualitasnya. Hampir sama hukumnya. Makanya Pak, sekafir-kafirnya orang tua kita, apabila dia menyuruh kita yang baik, wajib dilaksanakan. Siapa contohnya? Abu Hurairah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata ibunya Sa'ad, wahai Sa'ad, keluar engkau dari ajaran Muhammad, kalau enggak aku akan mogok makan. Itu kata ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad, wahai ibuku. Dijawab dengan kalimat yang bagus. Jangan kau lakukan itu. Seandainya engkau memiliki 100 nyawa dan setiap lembar nyawa keluar dari badanmu, aku tidak akan meninggalkan ajaran Muhammad. Ibunya melihat anaknya kokoh nih memegang agama. Ya sudah, ini ibunya gak jadi mau makan. Ibunya ibunda Abu Hurairah caci maki Nabi Pak setiap hari, sampai Abu Hurairah datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ibuku selalu mencaci maki engkau dan agama yang kau bawa, doakanlah beliau. Coba lihat Pak, Abu Hurairah punya ibu yang kafir, musyrikah,
Tapi datang kepada Nabi, ya Rasulullah doakanlah beliau agar masuk Islam. Maka Nabi mendoakan beliau. Sampai di rumah, ibunya teriak, Abu Hir, diam di situ. Karena zaman dulu Pak, rumahnya Pak, habis masuk kamar tamu langsung kamar mandi. Jadi kedengeran ibunya mandi. Abu Hir, diam di situ. Ibunya mandi, keluar dari kamar mandi, ibunya manggil. Masuk kamu, sesungguhnya aku bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibunya Abu Hurairah masuk Islam. Ayo coba. Antum tahu Pak Imam Masjidil Haram siapa namanya? As-Sudais, tahu? Yang bacaannya kita hafalin Pak. As-Sudais itu Pak jadi imam Masjidil Haram karena kecilnya nakal. Kecilnya nakal, suka numpain sayur. Kalau udah hajatan, itu Imam Sudais yang kecil. Kalau udah hajatan dibuang-buang ke makanan. Kata ibunya, wahai Sudais, aku berdoa kepada Allah agar engkau menjadi imam Masjidil Haram. Jadi ibunya marah ngedoain anaknya. Jadilah sekarang. Al-Imamul Bukhari Pak, ibunya yang mendoakan beliau sebagai ahlul hadis. Imam Syafi'i, siapa yang bawa Imam Syafi'i? Siapa yang bawa Imam Syafi'i ke Imam Malik? Ibunya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ibunya Pak yang bangunin dia, masakin air panas, mandi, duduk di masjid tungguin anaknya sholat, ibunya. Orang tua ini punya peran penting. Jangan didurhakai. Ya Allah pasti akan balas kezaliman itu di dunia Pak. Walaupun nanti di akhir dia tetap dapat. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, "Wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malu zalimun." Kata Allah, jangan sekali-kali manusia mengira Allah lalai terhadap apa yang dilakukan dari kezalimannya. Allah enggak pernah lalai. Kemudian dalam surat Asy-Syura Allah mengatakan sesungguhnya dosa ditimpakan atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi dengan tanpa hak. Kata Allah, ulaika lahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang sangat pedih dunia sebelum akhirat. Nabi SAW Pak ngabarin kita. Kata beliau kepada para sahabat, At-tadruna minal muflis. Kalian tahu enggak siapa orang yang bangkrut? Pak Syukur. Orang yang bangkrut itu orang yang gimana Pak Syukur? Biar enggak ngantuk. Saya tegur-tegur supaya enggak bobo. Karena majelis ilmu itu Pak, majelis ilmiah. Supaya enggak salah sangka nanti Pak. Kalau pada ngantuk nanti salah sangka dengernya. Pak Syukur. Yang disebut bangkrut apa itu Pak? Yang menurut Pak Syukur tahu bangkrut. Bangkrut. Apa itu? Hartanya habis, ludes. Nah, kata Nabi, kalian tahu enggak wahai sahabatku, siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, orang yang enggak punya harta benda. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut kata beliau adalah orang yang datang nanti pada hari kiamat bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, namun di dunia dia mencaci maki seseorang. Dia menuduh orang lain, makan harta orang lain, mencuri, begal, korupsi, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain tanpa hak, maka orang itu akan diambil pahalanya kepada setiap orang yang dulu dia lakukan kezolimannya. Ketika habis pahalanya masih ada orang yang dia zolimi belum dibalas, maka dosa orang yang dizolimi dipindahkan ke dia. Bangkrutlah dia. Bisa dipahami. Ini balasan zolim di akhirat. Di dunianya mari kita lihat. Nabi SAW bersabda, Uzibatim ra'atun fi hirrah. Lihat Pak. Seorang wanita disiksa pada hari kiamat. Seorang wanita disiksa pada hari kiamat. Kenapa Pak? Sajanat hatta matat, karena dia memelihara kucing dan mengurungnya sampai mati. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, fadakhalat fiha nar, Allah masukkan dia ke dalam neraka. La hiya amatha wala saqatha id hasabatha. Ini wanita udah ngikat kucing, dikurung, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum dan enggak dilepas ikatannya. Sehingga dia tidak, kata Nabi, wala hiya taraktaha ta'kulu min khashashil ard, sehingga dia enggak bisa nyari makanan di sekitarnya. Dengan sebab melakukan kezoliman kepada hewan, masuk neraka.
Bayangkan itu Pak, yang punya kucing hati-hati, yang punya burung hati-hati Pak. Ya, boleh Islam membiarkan orang memelihara kucing dan burung, tapi dikasih makan. Dan jangan habis waktunya untuk burung dan kucing. Ya apa masih makan burung, sholat subuhnya kagak, asarnya kagak. Ini nggak benar juga. Ya kan, beli makanan kucing Pak, anaknya nangis nggak dikasih jajan, ini nggak benar juga, bisa dipahami ya. Nah kemudian Pak, kata seorang ulama, seorang laki-laki pernah menuduh seorang ahli hadis namanya Mutarif bin Abdullah Asy-Syikhir, seorang perawi hadis. Dia menuduh Mutarif itu yang bukan-bukan. Maka Mutarif bilang begini, kalau kamu dusta, bukan ke situ Pak ya, bukan ke Pak Ismail, ini kira-kira. Kalau kamu dusta, kata Muhammad bin Tharif, kalau kamu dusta, maka Allah akan menyegerakan kematianmu. Habis ngomong begitu, mati dia. Berarti orang itu dusta atau benar? Dusta. Jadi dusta termasuk perbuatan zalim. Kenapa? Karena membicarakan sesuatu yang tidak sesungguhnya. Kemudian ada seorang yang bernama Yahya bin Khalid Al-Barmaki. Hidup tahun 190 Hijriah atau wafatnya tahun itu. Anak-anaknya pernah berkata begini, ketika semuanya ditahan di penjara. Jadi Pak, di zaman dulu ulama dan anak-anaknya ditahan, sering ditahan oleh penguasa. Maka kalau terjadi di zaman sekarang ya biasa aja, ada ustadz ditangkap, ini biasa itu Pak. Di zaman dahulu sudah terjadi itu, ulama dan keluarganya ditangkepin oleh penguasa. Lihat kata beliau, ketika Yahya bin Khalid ini ditangkap dan dipenjara bersama anaknya, anaknya berkata, wahai ayah, mengapa setelah kemuliaan, setelah kekayaan dan kebahagiaan, kini keadaan kita berubah menjadi seperti ini? Kita ditahan. Maka berkata Yahya bin Khalid Al-Barmaki, apa Pak ucapannya? Wahai anakku, doa orang yang terzolimi kita lalaikan, padahal Allah tidak pernah melalaikannya. Jadi bisa jadi Pak, ustadz, ulama di penjara ada yang dia zolimi, bukan jamaahnya, bisa mungkin keluarganya, mungkin saudaranya. Angkat tangan tuh orang terzolimi, dibalas oleh Allah di dunia. Maka seorang penyair berkata begini Pak, la tazlimanna idza ma kunta muqtadira. Janganlah engkau berbuat zalim dalam kemampuanmu. Fazulmu akhiruhu ya'tika bin nadam. Kezaliman pada akhirnya akan menyedihkanmu. Namat uyunuka wal mazlumu muntabih. Matamu tidur dan orang yang dizolimi tidak tidur. Yad'u alaika wa ainullahi lam tanam. Kata penyair, orang yang kau zolimi itu enggak tidur, dia mendoakan bencana bagimu, dan Allah zat yang tidak pernah tidur. Ya, jadi inilah Pak yang bisa kita ambil, kita petik dari bulan haram. Ada berapa bulan haram dalam setahun? Sebutkan Pak. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab mana Rajab? Rajabnya udah hilang di bawah. Ya, jadi Rajab itu Pak Rajab diambil dari bulan Rajab, bulan haram. Semoga Pak Rajab bisa menjaga dirinya dari yang diharamkan oleh Allah. Dan semua teman-teman Pak Rajab juga bisa menjaga, termasuk saya bisa menjaga dari yang haram. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Barangkali ada soal jawab, masih ada waktu bersoal jawab. 15 menit Pak. Silakan Pak. Pak Wawan, Pak Ismail, saya nggak ingat Pak. Mohon maaf ya kalau saya nggak ingat namanya. Manusia biasa Pak. Nggak banyak ingetannya, lupa ingatan. Silakan kanan kiri boleh, tengah, tentang bulan haram. Taroni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, bagus. Jadi kita mesti pahami, Pak, bahwa Allah menurunkan wahyu itu pertama Al-Qur'an. Betul tidak? Yang kedua, Allah juga mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah utus seorang rasul dari kalangan umat ini yang mengajarkan kalian Alkitab wal hikmah. Semua ahli tafsir mengatakan al-hikmah as-sunnah. Maksudnya apa? Apa yang ada pada Nabi berupa penjelasan terhadap Al-Quran yang kita kenal sebagai hadis. Jadi Allah turunkan Al-Quran, Pak, secara berangsur-angsur. Dan tatkala Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, Allah sertakan pula wahyu yang bernama Al-Hikmah melalui lisan Nabi. Dijelaskan oleh Nabi SAW. Karena wahyu masih turun, para sahabat dilarang menuliskan hadis Nabi. Tapi para sahabat hafal ucapan Nabi. Bisa dipahami? Berarti tatkala turun surat At-Taubah, Nabi jelaskan kepada para sahabat. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran, kata Allah. Nabi yang berkata nih, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah pada saat Allah menetapkan langit dan bumi ada 12 bulan. Minha arbaatun hurum, 4 bulan haram, kata Allah. Nabi yang ngucapin. Setelah Nabi mengatakan itu, Nabi jelaskan. As-sanatu isna asyara syahran. 1 tahun 12 bulan. Minha arbaatun hurum. Di antaranya 4 bulan haram. Salasatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Jadi enggak kontradiksi antara Quran dan hadis. Allah turunkan Quran kepada Nabi Muhammad, Nabi jelaskan kepada para sahabat dengan lisan beliau. Namanya hadis. Tapi enggak boleh dicatat oleh Nabi. Kenapa? Wahyu masih turun supaya Al-Quran tidak bercampur dengan ucapan manusia. Makanya Al-Quran terjaga. Kalau kitab suci yang sebelum Al-Quran ada tulisan namanya Saint Mark, Santo Markus, Saint Luke, Santo Luka, dan seterusnya. Itu ucapan manusia ditulis dalam kitab. Kalau Al-Quran tidak ada ucapan manusia. Bisa dipahami? Kenapa? Karena pada saat wahyu turun, para sahabat dilarang menulis hadis. Begitu wahyu sempurna turun dengan surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, berhenti, Nabi diwafatkan, para sahabat menulis wahyu. Hadisnya dicatat, dihafalkan oleh para sahabat. Hadis-hadis Nabi dihafalkan oleh para sahabat dengan bertingkat-tingkat hafalannya. Yang paling banyak siapa? Membaca hadis. Abu Hurairah paling banyak. Yang kedua, istri-istri Nabi. Siapa istri Nabi yang paling banyak menghafal Quran? Aisyah. Dihafal oleh mereka. Yang lainnya, Hudzaifah menemani Nabi safar, dihafal hadis Hudzaifah. Kalian tahu tidak, Pak? Kenapa WC kita menghadap enggak ke kiblat? Ya kan? WC di bawah madep kemana? Ke sana. Enggak ke depan kan? Kenapa? Hadis Hudzaifah. Hudzaifah yang menukar hadis itu dari Nabi SAW. Jadi semua yang kita amalkan itu ada wahyunya. Bisa dipahami, Pak? Jadi enggak bentrokan. Jadi kapan? Ya bersamaan dengan itu. Tapi hadis yang kita baca sudah dikodifikasikan, sudah dibikin buku. Itulah sanadnya, Pak. Bisa dipahami, Pak Roni? Barakallah. Yang lain? Pak Nur Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah, Pak. Apakah kebaktian kepada orang tua itu hanya pada masa hidupnya atau juga pada masa wafatnya? Demikian pula apakah durhaka kepada orang tua itu hanya pada masa hidupnya atau juga pada masa matinya? Dua-duanya. Kebaktian dan kedurhakaan terjadi kepada orang tua pada masa mereka hidup dan setelah wafatnya.
Kebaktian kita kepada orang tua yang sudah wafat apa Pak? Kata Allah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Allah, doakanlah orang tua kalian dengan doa ini, Rabbirhamhuma. Wahai Allah, ampunilah keduanya kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya menyayangiku sejak kecil. Itu doa yang kita panjatkan begitu mereka meninggal dunia. Lalu durhaka kepada orang tua, Nur Hamid, sini nak. Ibu, ini saya lagi ada teman bu, lagi bisnis ini bu. Itu lebih dari 2 huruf. Durhaka, iya. Ya, durhaka. Lalu kemudian ibunya wafat. Nah, berarti kata Nur Hamid, saya nggak durhaka lagi sama orang tua. Orang udah wafat. Pak Nur Hamid bertengkar dengan Pak Sugino. Ya, kata Pak Sugino, kamu itu anak siapa kamu? Situ yang anak siapa? Pak Sugino marah lagi. Wah, kamu kan nggak tahu bapak. Pak, saling mencela bapak. Padahal bapak ini sudah wafat, maka dia telah durhaka kepada orang tua yang sudah wafat. Kata Nabi yang mulia, kalian tidak boleh berbuat zalim kepada orang yang sudah wafat. Apa maksudnya kata para sahabat? Kalian celak bapak orang lain, lalu orang itu mencela bapak kalian. Bisa dipahami Pak? Jadi berbakti kepada orang tua itu masih hidup dan sudah matinya. Demikian pula jangan durhaka kepada mereka saat mereka masih hidup dan setelah matinya. Contoh, sebelum wafatnya orang tua Pak Nur Hamid bilang, nanti kalau bapak wafat, tanah yang ada di samping masjid kamu kasih buat masjid. Namanya apa itu? Wasiat. Wasiat kan diberikan sebelum meninggal. Bukan waris itu. Kemudian wasiatnya berbentuk wakaf. Kemudian karena nggak ada yang tahu kecuali Pak Nur Hamid, ya kan? Nah, udah tuh. Akhirnya tanahnya dibikin apa? Tanah dibikin buat warung, disewain, buat dapat fulus. Durhaka itu tidak itu. Terjadi saat orang tua sudah. Jadi kedurhakaan terjadi saat mereka masih hidup maupun setelah wafat. Orang tua dulu bilang, kamu nak jangan tinggalin sholat. Kita tinggalin sholat, durhaka kita sama orang tua kita itu. Jangan anggap enggak itu, karena melalaikan wasiat. Wasiat yang benar dan boleh dari seorang yang akan wafat, wajib hukumnya ditunaikan. Tapi wasiat yang bertentangan dengan syariat haram ditunaikan. Contoh, orang tua kita berwasiat, nak nanti kamu kalau udah gede jangan sholat. Nggak boleh ditunaikan wasiatnya. Ya tidak? Tapi dia bolehnya bilang gini, nak nanti kalau kamu udah besar, kalau bisa kamu beli kambing nak. Jadi peternak kambing aja. Ini namanya wasiat yang boleh hukumnya, tapi di sisi anak hukumnya wajib jika mampu. Karena sifatnya boleh saja. Tapi wasiat yang hukumnya wajib, lebih wajib ya. Nah, nanti tanah yang di samping masjid wakafkan buat masjid. Ya harus dilakukan. Nggak boleh enggak. Ahli waris harus ridho semuanya. Nggak bisa enggak. Bisa dipahami. Barakallah. Masih ada Pak Agus? Habis? Enggak ada? Atau sudah bulan enggak konsen? Nggak apa-apa kalau sudah nggak konsen. Ya, di ilmu juga jangan dipaksakan Pak ya. Kalau udah ngantuk-ngantuk ya sudah mau diapain. Nanti salah sangka. Baik, kalau tidak ada, maka kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama indah dan sifatnya yang mulia, agar Allah menjadikan kita orang yang bisa beramal soleh di bulan haram, dan kita mohon kepada Allah perlindungan agar kita tidak menjadi orang yang durhaka dan dolim di bulan haram. Bahkan kita minta kepada Allah agar kita tidak menjadi orang yang dolim di setiap bulan. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah hidupkan kita di atas Islam dan Allah wafatkan kita di atas Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.